Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Dio atau biasa dipanggil katanya Damkar. Sekarang ini aku lagi coba ataupun main-main ke Damkar Kutkar. Dan di sebelah saya sudah ada Bapak Fida selaku Kepala Dinas. Halo Pak, salam kenal Bapak. Dio, selamat datang. Selamat datang. Keren banget. Juga sekalian kita mau ngebahas-bahas nih, apa aja sih yang ada di Damkar Kutkar ini. Soalnya itu Damkar Kutkar ini menjadi salah satu role model damkar di Indonesia, teman-teman. Selain Jakarta, Surabaya, ataupun Bandung, untuk di Indonesia juga Kutkar menjadi role model. Bapak, coba ceritain dong, di damkar ini sudah berapa tahun lamanya gitu? Jalan yang saya ingat tuh ini ya, Juli 2023. 2003. Kita ditetapkan menjadi dinas mandiri pasca bergabung dengan BPBD. Jadi sebelumnya BPBD, sebelum BPBD dan di BPBD 9 bulan saya juga jadi kalak. Berjalan 9 bulan, pas tepat di 2023 Juli itu perintah Pak Bupati saya harus menyeberang membentuk organisasi baru ya, Damkar ini gitu. Jadi mungkin udah masuk 3 tahun ya. 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. 3 tahun. Sebelum Bapak kesini tuh bentuk mako ataupun kantor kita ini udah seperti ini apa belum, Pak? Bentuk iya, bentuk iya ya. Oh, bentuk iya. Cuma warna, ornamen, kesempurnaan itu ya mohon maaf ya, jauh daripada kelayakan. Iya. Toilet tidak layak, tempat piket tidak layak, ruang kerja tidak layak gitu. Jadi ya serba. Iya. Jadi tuh aku ada ngeliat juga teman-teman, Bapak ini selain selaku kepala dinas tuh ya, selain dia di lapangan, dia juga megang selang gitu. Jadi kayak untuk umur 2 atau 3 tahun itu udah kecintaan banget sama damkar gitu. Apa sih Pak kayak motivasi Bapak ini bisa secinta itu sampai semuanya itu kayak Bapak persiapkan untuk damkar, untuk anggota semuanya itu apa sih Pak gitu? Hobi ya? Hobi. Ya bicara hobi ya susah ya bicara hobi. Jadi saya tuh hobi dulu baru kerja. Ya kita nggak boleh saya nggak munafik masa kerja kan. Kita mau cari kerja ada gaji, tapi yang lebih utama hobi. Makanya saya nggak ada beban. Jadi hobi betul, turun ke lapangan, ada tantangan dalam konteks penyelamatan. Ada jiwa sesuatu lah apabila kita bisa membantu orang, itu ada sesuatu kepuasan tersendiri di luar finansial. Finansial nggak bisa diukur lah ya. Iya. Yang kepuasannya bisa kita sendiri aja yang bisa. Jadi Bapak ikut standby juga sama anggota yang lain? Iya, nggak boleh ada momen nggak boleh ketinggalan. Ya kalau saya pas kebetulan istirahat di rumah, anggota nggak boleh tidak ngasih tahu. Harus ngasih tahu. Kalau kejadiannya malam dini hari harus ngasih tahu. Kalau nggak ngasih tahu besok kalau ketemu di mako awas. Dikasih turun. Enggak lah, sadis lagi. Bahaya tuh. Ya, karena momen ya. Wah, momen. Terus juga nih Pak, apa sih tantangannya untuk secara kalau dari saya sendiri nih dari baru datang ke sini tuh geografisnya udah berbeda gitu. Jadi saya mau tahu juga apa sih tantangannya untuk geografisnya di Kutkar ini Pak untuk damkar itu sendiri? Ya, Kutkar itu kan luasnya itu 4 kali Jawa Barat. 4 kali Jawa Barat. Jawa Barat kecil, dia 4 kali luasnya. Jarak di antara kecamatan itu ya sangat jauh. Penyebaran penduduk belum begitu merata. Nah, artinya di situ tantangannya kan bagaimana kita harus melengkapi setiap kecamatan itu target harus mempunyai pos sektor. Bagaimana bagaimana antara pos sektor ke pos sektor lainnya di antara titik-titik jong itu kita harus ada di situ, gimana caranya. Di situ tantangan juga. Kekuatan kita sampai mana, sementara masyarakat mengharap kita bagaimana. Itu kan. Betul. Nah, jadi kita tantangannya kita harus selalu berusaha bagaimana masalah-masalah kerawanan itu bisa kita atasi ya. Dalam konteks memastikan bahwasanya pemerintah negara itu selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang lagi membutuhkan kita. Itu. Berarti masalahnya itu di jarak sekarang ya Pak ya? Jarak, pasti jarak ya. Jadi untuk menekan respon time itu dikasih pos-pos lah di tiap-tiap apa gitu Pak? Ya, artinya menurut pemetaan, tantangannya banyak. Salah satunya, kalaupun kita mempunyai sarpras,
Tapi di tempat itu keterlibatan masyarakatnya tidak mendukung juga jadi masalah. Oh. Jadi iya. jadi kalau saya itu memberikan masukan, lebih bagus masyarakatnya itu semangat atau maulah menyisihkan waktunya untuk menjaga wilayahnya. Kalau alat kita akan berusaha, kita berusaha semaksimal mungkin. Daripada kita alat ada orang nggak ada, akhirnya kan kalaupun ada nanti di gudang juga malah nggak kepake. Bagus orangnya ada, kita bantu. Nah, itulah bentuk-bentuk relawan itu tadi ya. Jatuhnya mubazir ya. Jadi nggak melulu kayak masyarakatnya juga berperan penting ya. Harus, ya kan itu kan di amanat kita kan juga keterlibatan masyarakat dalam ini kan pembakaran kan juga wajib ya kita di salah satu pancadharma kita ya. Itu kan salah satu keterlibatan masyarakat itu seperti apa. Oke, sekarang kita lagi bahas unit Pak. Apa sih Pak unit atau apa kita yang terbaru ini Pak? Kayak saya lihat nih ada di belakang ini ada mobil namanya Komodo gitu. Untuk di damkar sendiri tuh aku baru tahu tuh ada mobil bentukannya gitu kayak mobil APV gitu ya, amfibi apa sih? Dia Matic ya, Matic. Ya itu kan hasil karya anak bangsa. Itu dari produk lokal ya. Produk lokal. Nah, memang bermanfaat pada saat kita terlibat di pemadaman karhutla. Karena karhutla kita harus masuk ke dalam, ya. Ke dalam hutan ya? Iya, mau semak atau jalan setapak. Itu memudahkan kita untuk membawa sarpras, mungkin portable, selang, logistik yang lain-lain. Ditaruh di belakangnya? Taruh belakang. Dan sudah diuji, alhamdulillah sangat bermanfaat. Khusus karhutla ya. Iya. Khusus karhutla. Di luar karhutla, kunjungan anak-anak PAUD dan TK. Berarti itu nggak melulu untuk gaya-gayaan aja. Enggak. Gaya-gayaan enggak. Kemana juga bawa ke kota ya. Pastinya itu tadi kalau kejadian karhutla itu turun. Kalau tidak ada karhutla, dia di Mako. Siap menerima, menghibur kunjungan anak PAUD dan TK. Iya, keren. Juga nih teman-teman yang aku juga kaget di sini tuh per mobilnya itu nggak dikasih angka. Biasanya tuh kalau di kota-kota lain tuh unitnya tuh dikasih angka gitu, angka 1 atau MPK 21, 22. Di sini tidak dikasih nama gitu kayak ada Jagal, itu Mekes. Nah, itu tuh apa sih Pak arti dari nama-nama itu? Kenapa dikasih nama itu? Saya punya unit ada 3 itu Mercy, keluaran Atego itu keluaran tahun 2010 kalau nggak salah. Itu memang kerjanya gila. Saya pernah menjadi selalu turun ya Pak ya? Iya. Saya pernah jadi operator. Unit itu, salah satu unit itu. Pada saat memadamkan api yang berkobar, saya main monitor, itu hanya kedipan mata. Itu api hilang, saya juga kaget loh. Wah, berarti ini jago nih. Jago. Nah, jago itu dalam bahasa Kutai. Melayu Kutai ya. Jago. Nah, jago itu jago ya kan. Kalau jaluk itu kalau dia marah. Jaluk itu kalau dia marah itu orang lain tuh nggak ada yang berani. Kalau dia marah ya? Sangar. Sangar bukan Pak? Sangar bisa. Sangar. Tapi bentuk sangar itu bentuk dalam ekspresi dia. Sangar itu dia berekspresi, itu bisa dikatakan jaluk. Meronta, apalah marah gitu ya. Nah, kalau ada satu sembur itu lagi kita reparasi. Sembur itu dia menyemburkan. Sembur. Nah, kalau kita satukan 3 unit ini, jaluk, jagau, sembur. Yo, orang Melayu kan? Benar. Ada Pak Tua. Ya, Bapak tua itu orang jago. Kalau dia marah bisa nyembur. Kalau kita lagi kesurupan, bal. Iya. 3 kan? Iya, benar. Ada seorang jago. Damkar jago. Kalau dampar punya jago, kalau dia marah bisa nyembur. Nah, itu 3 itu ya. Nah, itu. Benar. Jaluk, jagau, sembur. Nah, kalau bentong itu besar. Bentong itu besar, big. Jadi untuk nama mobil yang gede ini ya? Big. Besar kan karena dia bawa 14.000 kan, 14.000 liter. Nah, kalau Mekes itu, ya tadi Mekes itu garang. Mekes 1, Mekes 2. Apa tadi? Jagau tadi? Jagau tadi jago. Jaluk itu bereaksi, dia beringas.
Oh, lebih reaksi. Lebih beringas. Sembur, menyembur. Itu tadi Mercy 3. Nah, kalau yang 14.000 itu mekes ya. Mekes. Ya. Mekes, artinya dia apa? Kalau dia marah itu bisa luar biasa lah. Luar biasa ya. Nggak bisa ini sensi. Oh, sensitif. Mekes betul orang ini, sensi betul orang ini gitu. Oh, nah, gitu. dia karena predikat dia membawa 14.000. Sesuai dengan body ya. Bodinya, nah, kalau bentong itu 10.000 liter besar, big. Awalnya kan kita punya unit itu dulu, makanya langsung kita bentong 1, bentong 2, artinya besar 1, besar 2. Itu yang penyuplai kita. Karena prinsip saya dalam melayani masyarakat dalam konteks kejadian kebakaran itu harus banyak-banyak membawa air. Iya, benar. Akan bisa menjamin lah kita itu bisa menang ya. Sama lah kalau kita perang ya. Siapa yang bawa banyak peluru ya bisa besar kemungkinan untuk menang perang. Sama kita di pemadam gitu. Iya, kita juga di lapangan tuh kalau air putus tuh bahaya banget. Selesai Pak. kita. Iya, selesai. Itu intinya tuh damkar itu yang butuhnya 1 air gitu. Ada air mah selesai. Jadi itulah tadi mungkin perkenalan kita untuk damkar kukar nih. Nah, saya masuk ke ini Pak. Suka dukanya lah, Bapak juga ikut terjun langsung ke lapangan kan ya. Suka dukanya jadi damkar yang udah Bapak alamin lah, suka dukanya. Ya kalau terjadi korban atau kita tidak bisa meminimalkan. Oh, ya. Iya. Ya karena kita kan punya prinsip ya, punya SOP. Datang, sekat, padamkan, minimalkan kerusakan. Tapi kalau itu sangat luas, sementara kita melihat kok surprise begini, kok bisa sebesar ini. Itu rasa kecewa kita itu bukan dengan orang lain ya, dengan diri sendiri. Ini gimana cara saya sebagai komandan insiden ini gimana sih di lapangan kemarin? Bahkan sampai hari ini saya pernah sampai hari ini detik saya akan ada satu tempat setelah kena musibah sampai detik ini saya akan malu lewat di situ. Kalaupun saya lewat ada perasaan malu. Karena di situ ada beberapa, kalau nggak salah 5 rumah terbakar. Harusnya ya dengan kejadian itu saya bisa meminimalkan paling banyak 2 atau 3. Nah, karena saya evaluasi memang ada titik lemah dan titik panik kami waktu itu. Nah, dan itu membekas di hati saya sampai hari ini. Dan jujur saja pasca kejadian itu selama 1 minggu semua anggota yang membantu saya pada saat malam itu yang hadir itu saya BAP. BAP dalam arti kata saya mencari titik lemahnya. Kamu melakukan apa? Waktu kamu datang itu terjadinya seperti apa? Yang melapor awal itu siapa? Kamu lakukan itu saya cari. Nah, ternyata memang kita menemukan, sekali lagi bukan saya melempar masalah. Ada keteledoran masyarakat lambat melapor. Lambat melapor. Jadi kita pun tahu anggota itu dari live warga di salah satu sosial media di Facebook. Wah, ada kejadian kebakaran. Langsung, bukan dari orang menelpon. Bukan. Dan itu dibenarkan oleh yang memberi keterangan dan saksi pada saat piket tadi malam ya, malam itu saksi. Dan kebetulan juga kekuatan saya itu hampir 50% itu memang berada di luar kota karena mau tes P3K besok paginya. Nah, disitulah ada penyesalan, ada koreksi dari saya. Nah, di situ saya merasa duka ya. Kalau suka ya saya enjoy aja, saya nggak ada beban. Ya saya menikmati ya, tadi saya katakan saya lagi menikmati hobi. Udah jadi hobi gitu dari damkar. Baru ini orang masuk damkar tuh kerja. Kalau Bapak ini hobi, keren banget. Berarti walaupun kalau ditelaah kejadian itu bukan salah kita sebenarnya, tapi sebegitu merasa bersalahnya ya Pak ya. Dia bertanya lah sama staf saya, sampai hari ini masih luka saya. Dan saya wanti-wanti jangan pernah terulang. Ada surprise yang tidak digunakan malam itu. Harusnya bisa digunakan, tapi tidak digunakan. Tapi saya kembali kepada kekurangannya gimana. Personil saya memang 50% waktu itu memang sudah berada di tempat ujian. Karena besok paginya memang ujian tes P3K se-Kalimantan Timur waktu itu ya. Nah, kita cuma kekuatan kita kurang lebih 50% saja kekuatan pada saat itu. Jadi ada surprise yang harusnya nozzle monitor yang kita keluarin itu nggak keluar. Ya, ada pendistribusian mesin-mesin portable itu tidak bisa kita distribusikan cepat karena unit kita yang kecil nggak punya, cuma yang gede, cuma kita punya logistik gede. Jadi manuvernya agak lambat. Iya, untuk masuk ke dalam. Iya, padahal sumber air cuma di belakang. Nah, disitulah penyesalan kita ya. Itu jujur saya masih sampai detik ini masih membekas. Jadi, dan saya malu lewat di lokasi itu saya malu. Jadi bahan evaluasi kita harus ya, Pak, ya. Jadi mungkin dari sini kita bisa belajar teman-teman, buat yang nonton juga selain pemadam ataupun warga umum lah, kalau misalnya dapat
ataupun melihat kebakaran itu langsung nelpon damkar daripada live ya Pak ya. Iya. Karena kejadian kayak gini tuh bukan hanya di kota di sini, di luar ataupun seluruh Indonesia gitu juga Pak. Kadang ada dia nelpon, dia nge-live tuh Pak, dia nge-live. Sambil nge-live dia ngomong Pak, ini mana sih damkarnya nggak kelihatan. Lah dia dong yang megang HP kan ya. Harusnya dia yang megang HP, dia yang nelpon damkar gitu. Tapi nggak salah juga ya, mohon maaf, mungkin nggak salah juga. Informasinya juga bagus karena kita taunya dari live kan. Iya benar. Tapi kita bicara alangkah baiknya lapor dulu baru. Tapi bisa jadi dia nggak punya nomor kita. Oh ya bisa jadi dia panik, dia nggak punya, lewat sanalah dia ngumumin. Jadi siapa yang menonton yang punya nomor damkar itu yang ngubungin. Bisa jadi gitu ya. Dia pakai pihak kedua. Bisa. Cuma kan loading ya. Iya benar. Terus juga ada kemarin tuh Pak, saya baca berita ini keren juga nih. Damkar Kukar melakukan evakuasi orang tenggelam menggunakan alat yang modern tapi juga mencampurkan dengan alat tradisional. Nah, yang saya pertanyaan tuh alat tradisionalnya itu apa sih Pak? Kalau modernnya saya lihat tuh pakai scuba. Ya. Untuk yang tradisional tuh apa sih Pak? Seperti una sama ya, Melayu una sama ya, rotan. Oh, rotan. Akar rotan itu bisa kita gunakan. Kita gunakan itu. Terus kita gunakan kail, mata kail itu kita buat besi, kita gantung kail, tapi kita izin dulu sama keluarga korban. Karena itu kan pasti nyantol ya. Nyantol. Oh jadi rotan panjang itu Pak ditaruh kail tuh? Bukan, gitu. Rotan sendiri. Karena kita gunakan akar rotannya yang berduri, itu kita mainkan. Kita mainkan di bawah dengan pemberat secukupnya. Nah, dengan kita satu unit lagi kita mainkan potongan pipa besi cor gitu, dan kita rangkai dengan tali nilon beserta mata kail. Masuk tradisional juga, cuma bahannya yang beda. Iya betul. Nah itu kita mainkan. Oh jadi untuk penyisiran menggunakan itulah. Karena penyelaman khusus karakter Mahakam, kita cuma bisa memastikan di mana titik korban tenggelam. Kita cuma bisa memastikan radius 3 meter dari titik. Kalau kita pastikan di situ sudah tidak ada korban tersangkut atau seperti apa ya? Iya benar-benar. Itu kita tidak bisa kemana-mana menyelam. Kalau di laut kan kita bisa menyusuri kan. Mahakam kan zero visibility, tidak ada pandangan. Tidak ada pandangan. Ya, terus arus juga, arus Mahakam karakternya juga di atas 2 knot, jarang di bawah di atas 2 knot. Jadi penyelaman itu bukan syarat sih, wajib kita lakukan, hanya memastikan bahwasanya di situ kita pastikan korban sudah tidak ada lagi. Iya. Selebihnya kita gunakan cara lain, penyisiran atau pakai tradisional tadi. Iya. Berarti zaman dulu sebenarnya memakai itu ya. Pakai itu. Nanti pakai perahunya banyak, 5-6 warga masyarakat. Ada yang narik ke sana, ada yang narik ke sono. Jadi tapi hampir 70% berhasil. Apalagi si korban itu masih menggunakan pakaian. Cepat nyantolnya daripada dia. Jadi sistemnya mengait dia itu. Iya, jadi duri-duri yang sekian banyak, mata kail itu nyantol gitu. Jadi kalau misalnya ini ada berat nih. Berat. Gitu. Udah pelan-pelan. Biasanya dapat. Karena kita sudah berhasil ya. Iya. Ada 2 kali kita berhasil gunakan itu. Iya. Soalnya aku kemarin tuh baca beritanya Pak, penasaran sekali tuh, kayak tradisional sama dikolaborasi dengan modern. Iya. Baru kali ini baru tahu nih, saya tanya langsung sama Bapak. Ya penyelaman tuh kan karena kita punya alat. Punya alat, selagi SOP-nya masuk, artinya keamanan keselamatan penyelam kita itu aman, kita harus lakukan itu. Karena keluarga korban juga harus kita pastikan. Iya benar. Ini kita mencari. Bukan duduk-duduk doang. Jangan dikit-dikit ini nggak bisa diselam karena deras, tapi kita nggak melakukan upaya. Iya, nggak mencoba. Iya, jadi bentuk daripada itu juga kita harus memastikan bahwasanya kita tadi hadir, kita berusaha meringankan beban warga, masyarakat, apalagi keluarga korban kan. Ya, saya juga itu nggak mau. Artinya kalau kejadiannya sore di lokasi kejadian kita bangun pos, keluarga korban pasti di situ. Pasti kesana. Pasti di situ, pasti nunggu dia. Penuh harap. Nah kalau kita juga istirahat, orang ini nggak harap sama siapa lagi. Iya. Makanya udah anggota udah lakukan sesuatu. Kalaupun kau harus sisir pakai unit perahu, kau sisir. Pastikan bahwasanya keluarga korban tuh melihat kita itu melakukan upaya. Berhasil nggak berhasil itu urusan nanti. Yang penting warga masyarakat, keluarga korban melihat kita melakukan sesuatu. Berarti itu untuk di Kukar sendiri tuh apapun kalau ada orang ngelapor mau minta tolong tuh kita jabanin lah istilahnya gitu ya Pak ya. Ruginya apa sih?
Benar benar. Ruginya apa sih? Toh kita membantu ya Pak ya. Iya, kebakaran kan nggak tiap hari. Benar, kebakaran. Nggak tiap Terus hari. orang minta bantu pun nggak tiap hari dengan posisi yang sama. Kalau hanya sekedar minta bantu yang kecil-kecil, nggak ada bantu lah. Nggak ada yang ruginya. Nggak ada ruginya. Iya. Nggak tebang pilih lah ya Pak ya. Nggak lah. Iya. Memang karakter kita di apa? Harus cowok, harus cewek? Enggak. Semua yang lagi butuh kita samakan. Dia lagi butuh. Dia nggak sanggup dan tidak ada yang mau menolong. Artinya siapa lagi yang mau menolong, membantu dia selain kita? Selain kita. Iya. Oke. Kalau dia butuh, dia mampu, ngapain dia datang kita kan? Bagus dia kerjaan sendiri. Berarti dia benar-benar mau minta tolong gitu. Betul. Kalau untuk laporan unik saat ini sih Pak. Nah itu damkar itu tuh viralnya karena laporan-laporan unik. Aku mau tahu untuk di damkar kukar kita ini Pak, apa sih laporan yang unik tuh yang untuk saat ini? Ya kalau betulin genteng pernah ya diterain sama ya. Betulin genteng sama kita pernah. Satu yang unik. Ada salah satu warga masyarakat dari pulau seberang. Ya. Itu dia mencari rezeki merantau ke sini, ke Tenggarong. Dia bekerja di salah satu usaha kuliner baru 1 minggu. Ternyata dia nggak betah, nggak kerasan, nggak cocok. Nah, mungkin stres, dari kosan dia jalan kaki menuju ke Mako. Dan di Mako dia lapor, curhat. Oh enggak. Selain untuk membantu kita juga menerima curhat ya, jadi tempat curhat juga ya. Dia curhat dulu, curhat dulu. Mohon petunjuk katanya. Terus yang piket nanya, kok ke damkar? Iya, petunjuk apa nih? Iya, kok ke damkar? Katanya baca di lihat di sosial media Pak. Apapun masalahmu, damkar gitu. Nah, kan gitu. Nah, ternyata dia cerita, dia nggak betah, apapun dia lakukan itu serba salah, versi dia. Nah, kita respon, kita datangin tempat kerja dia. Kita datangin mungkin kerabat atau bos dia kan. Apa benar ini karyawan? Masalahnya apa? Oh iya ini karyawan seminggu yang lalu. Dia nggak betah gini. Oke dah, kita nggak mau ini terjadi sesuatu. Takut dia stres segala macam kan. Oke, ini kita tangani ya gimana. Nah, kita deal kan. Damkar bantu pemulangan. Si yang bosnya bantu travel. Oh, balik ke kampungnya damkar. Kita yang bayar Pak? Satu tiket pesawat. Tiket pesawat lagi teman-teman, gokil. Iuran ya? Iya. Balik kemana tuh Pak dia? Dari Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dari Kalimantan lumayan tuh kayak ada 3 jutaan. Enggak lah mungkin. Berapa Pak? Ya 1,5 lah. 1,5 ya? Buset. Pagi. Karena pagi agak-agak ini. Iya agak murah. Betul. Itu. Karena itu saya anggap, saya bersyukur sih sama anggota saya. Itu mereka lakukan itu dulu, baru mereka laporan sama saya. Oh mereka udah jalan. Misi saya udah jalan. Mereka udah lakukan itu yang terbaik. Setelah mereka lakukan itu, baru mereka cerita sama saya. Harusnya kan cerita dulu sama pimpinan. Iya, mohon petunjuk pimpinan gimana. Ternyata mereka eksekusi dulu, baru mereka lapor. Dan saya berasa alhamdulillah kalian udah paham bagaimana artinya orang sebatang kara di sini. Kesusahan kalian udah bisa memecahkan suatu masalah yang saya anggap yang mudah-mudahan itu bagian amal ibadah kalian lah, membantu orang. Itu tidak terlepas daripada dia. Apapun masalahmu damkar solusinya. Repot juga ya. Tapi enggak lah, tapi itu salah satu bentuk pengabdian kita ya, membantu warga masyarakat. Ya, semoga ya ini juga menjadi pelajaran kita semua. Bahwasanya tidak semua orang datang itu pasti orang ada butuh bantuan. Ada masalah. Iya, ada masalah. Yang dia sendiri tuh nggak bisa nyelesain ya, Pak ya, butuh orang lain. Iya, itu kan dia sebatang kara di sini. Iya. Nah, itu salah satu yang unik karena itu di luar Nuril. Ya, nggak ada di dalam benak kita enggak dalam tugas-tugas kita. Masa mungkin teman-teman damkar ini juga kayak nggak pernah terfikirkan masuk damkar itu kerjanya bantu orang ataupun ngepulangin teman-teman ke jalan. Asal jangan sering-sering aja ya. Iya. Ya, asal jangan sering-sering aja lah. Pikiran masuk damkar nih nyiram, megang selang. Rupanya juga membantu. Ya, jadi segitunya mungkin itu bagian daripada bentuk kita melayani masyarakat ya. Betul. Bukan hanya dalam konteks kebakaran gitu, ataupun non kebakaran ataupun penyelamatan gitu. Dalam konteks masalah gitu juga. Karena gini, kalau terjadi sesuatu dengan dia di sini, apapun resikonya,
ujung-ujungnya damkar juga nanti. Iya sih. Iya. Kita kena salahin ya Pak? Iya, bukan disalahin, dipanggil juga, Dipanggil juga. untuk ngatasin. Mohon maaf nih, yang terjelek sekalipun. Oh itu karena dia putus asa, nggak ada yang mau nolong, akhirnya dia mengambil keputusan yang fatal. Kalau ujung-ujungnya kita juga Iya, evakuasi benar. nanti. Jangan sebelum itu terjadi, ya kita udah duluan lah seperti apa. Semampu kita ya, Semampu kita. bukan ujuk-ujuk kita memaksakan diri, nggak. Itu semampu kita. Semampu kita. Kalau kita nggak mampu juga ngapain juga ya, Benar, ngapain benar, juga. benar. Tapi minimal kalau kita nggak mampu, kita juga punya cara, kita akan bawa dia ke teman-teman Satpol maupun ke dinas sosial. Di Kutai Kartanegara saya rasa tidak separah yang kita bayangkan. Kalau koordinasi bagus, insya Allah tuh ada jalan. Iya, Ada jalan. selesai lah Pak ya. Selesai ada jalan. Semua Tapi terjadi kemarin koordinasi. alhamdulillah tanpa kemana-mana kita udah selesaiin di sini lah. Bisa desain. Iya. Ibaratnya tuh dinas sosial juga bisa tuh sebenarnya. Bisa. ya kan untuk, Ada sesuatu, seperti itu. bisa. Cuman kita damkar sendiri aja juga bisa. Keren. Bisa. Tepuk tangan dulu buat damkar Kukar. Tepuk tangan dulu teman-teman. Juga ini Pak, apa sih kedepannya yang ingin Bapak kembangkan ataupun inginkanlah untuk damkar Kukar kita ini sendiri Pak? Ya, artinya sarpras yang terpenuhi Sarpas pun nih. sesuai kebutuhan ya, bukan keinginan, kebutuhan. Kebutuhan di era saya itu butuh apa, itu terpenuhi. Kemampuan sumber daya manusianya mumpuni, nggak usah terlalu mulu-mulu. Dia mau berkorban, mau bersikap, berbuat untuk warga masyarakat, tanggung jawab terhadap beban kerja yang diberikan. Dan kalau boleh lebih, karena lokasi saya lumayan lah. Iya ya besar. Bagusnya mau ngadain diklat di sini yuk. Diklat di sini. Iya. Oh kedepannya mau. Iya bikin kan diklat di sini. kalau kita ke Jakarta atau ke Surabaya tuh kan kalau kita ngirim orang banyak ya. Banyak. Iya. Udah kontribusi, terus tiket segala macam iya. itu kan beban. Kalau kita ngadain di sini, saya rasa udah bisa. Iya, Nah itu yang mau saya desain sama teman-teman. Menunggu langkah-langkah berikutnya ya, mudah-mudahan nanti pemerintah daerah juga mendukung. Kalau kita adain di sini nanti teman-teman Balikpapan, Samarinda, Bontang, Sangatta bisa ke sini ya Pak ya. bisa Terdekat lah. bisa terdekat di sini. Sulawesi juga dekat kan? Sulawesi lumayan, satu penyeberangan ada 18 jam bisa lewat kapal bisa. Kita tunggu teman-teman di Kukar. Nanti aku kesini lagi. Amin. Itu juga ini Pak, harapan buat masyarakat tentang bahayanya kebakaran ataupun masukan-masukan untuk masyarakat di Kukar lah Pak. Ya tetap waspada ya, waspada. Artinya sumber kebakaran itu kalau kita mau jujur saja, semua berawal dari kelalaian. Kelalaian. Sisanya kesengajaan. Ada juga dong. Kan ada yang udah menjalani masa hukuman ya. Kemarin sudah ada. Tapi rata-rata kelalaian dalam menggunakan alat listrik, kelalaian dalam hal memasak, meninggalkan proses memasak tanpa sadar ya. Iya, dia udah masak, masih masak ketinggalin. Biasanya dibawa nonton Pak. Iya, terus menggunakan fasilitas listrik di luar standar. Kabel audio digunakan untuk kabel tegangan tinggi, itu kan juga sangat berbahaya. Ya, kadang colokan lubangnya 3 terus ditambahnya lagi Iya. Yang paling patah itu kabel kabel. Asal kabel aja dikira semua kabel itu keperuntukannya untuk listrik. Benar, padahal kan ada ukuran ohm yang untuk audio saja. Bisa sih untuk listrik, tapi untuk sesaat kalau dipakai lama pasti menyala dia. Nah, ini juga sering ya. Karena pada saat kita investigasi potensi kebakaran yang bisa kita minimalkan. Sebelum terjadi itu rata-rata membekas di dinding itu juratan-juratan kabel-kabel hitam. Itu di lantai, di tempat tidur, di dinding itu hampir semua kabel. Bisa kita pastikan kabel tidak standar itu salah satu penyebab indikasi akan terjadi kebakaran. Nah itu juga harus kembali kepada masyarakat, itu harus disiplin, harus taat, jangan sembrono ya. Karena kalau kita di pemadam, nama juga pemadam kebakaran. Kebakaran dulu baru dipadamin. Kadang orang harapnya gimana Pak? Tapi di dalam birokrasi kita ada satu bidang pencegahan. Benar. Lebih bagus tidak terjadi apa-apa, ya kan? Iya, daripada terjadi apa-apa, pemadam kebakaran datang. Bagus tidak terjadi apa-apa. Bos orang malah bilang kayak bos kalian nggak kerja deh gitu kan? Ya ikhlas ya. Masyarakat ikhlas saja dah. Kalau damkar itu petugasnya gabut ya, makan tidur, makan gaji buta, ikhlaskan saja. Ya. Daripada dia kerja
berarti ada musibah. Salah satu pekerjaan yang orang lain nggak mau ada orang itu kerja cuma damkar, teman-teman. Gitu. Jadi itu mungkin kayak proteksi kebakarannya kayak kabelnya itu ya Pak ya, harus betul kabel. penempatannya juga, terus fungsinya, fungsi kabel ya harus tahu. Terus juga kalau masak itu jangan ditinggal. Ya. Gitu. Nah kalau masak ditinggal itu kita ngalamin, dia tidak pandang itu orang pemadam, pimpinan pemadam, juru padam, perfekter andalan, nggak pandang. Begitu dia lalai, lupa, itu akan bisa terjadi. Tetap nyala itu HP tetap itu. Tetap nyala. Ya, anggap aja kita kerja di damkar, kita mau goreng telur, ada telepon, udah panas minyaknya kita tinggalin. Kan nggak lihat tuh. Iya. Damkar atau bukan. Jadi itu terjadi sama siapa saja. Iya. Nah itu juga. Itu tidak pandang bulu, teman-teman. Bulu. Jadi itu masukan dari Bapak Kadis sendiri untuk damkar Kukar. Kalau teman-teman di Kukar ini pengen menghubungi damkar, Pak, apa tuh nomor damkar? Ada ya, nomor Mako sama nomor WA. Nomor WA ya. Itu alhamdulillah sudah tersebar. Di awal-awal kita buat stiker gitu, kita tempelin di pos-pos kamling, di rumah warga, dan dari grup-grup WA juga sudah tersebar. Apalagi relawan-relawan di Kota Tenggarong sendiri, di Kota Tenggarong itu sudah menyebar dan itu pun sudah mensosialisasikan. Dan itu alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan dengan baik ya. Jadi itu teman-teman buat siapapun ataupun warga Tenggarong jangan sungkanlah nelpon damkar, karena damkar itu udah bisa dihubungi lewat WA ya Pak ya. WA gratis itu. Jadi kalau manggil damkar itu nggak perlu laporan, nggak perlu lapor RT RW, nggak perlu member Alfamart, nggak perlu kartu BPJS, pokoknya Sherlock langsung kita berangkat gitu ya Pak. Siap. Jamin 1000% respon time. Oke teman-teman. Jadi mungkin itulah perkenalan kita dengan Pak Kadis ataupun dengan Dinas Damkar Kukar ini teman-teman. Jadi mungkin ditunggu mungkin apa aja kegiatan kita selanjutnya, ataupun mungkin mau review kantor juga ya kan. Kita tunggu setelah video ini. Ya Pak. Terima kasih Dio. Terima kasih Pak. Selamat menikmati Kutai Kartanegara. Siap. Oke. Tepuk tangan dulu.